skenario ini itu harus dua tipe. Jadi jangan kalian pikir kita ngetes yang benar-benar aja. Enggak. Kita juga harus menguji input yang bakal menyebabkan kesalahan atau error. Karena ada kejadian input yang harusnya error malah error. Itu salah juga itu. Ya. Jadi kita uji semua skenario memang untuk hal yang benar jalan sebagaimana mestinya, sama skenario untuk yang crash bukan crash, hal yang error gitu. Kalau bisa memang di sistem developer itu hal yang salah itu tidak menyebabkan crash. Jadi kalau bisa, kalau dia memang salah atau inputannya tidak boleh sebenarnya, tapi tetap dipaksa di input, harus misalnya ada pesan kesalahan atau ada validasi gitu di situ. Tidak boleh begitu di input crash sistemnya, itu nggak boleh. Jadi harus ada error handlingnya sebaiknya. Jadi bisa sengaja orang menginputkan, misal bikin username, harusnya nggak boleh pakai tanda-tanda, misalkan username itu nggak boleh pakai tanda seru gitu kan, tanda ini ya. Nah, jangan sampai begitu kita tes nih, username pakai tanda seru, habis itu begitu di submit crash. Enggak. Justru yang bagus itu ada pesan kesalahan atau divalidasi malah di awal. Mohon maaf, username tidak dapat menggunakan karakter spesial sebagai berikut. Dia nggak crash. Jadi harusnya yang seperti itu. Jadi itu juga tetap harus diuji, dan sebenarnya programmernya juga harus punya error handling namanya yang bagus ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan sampai ada inputan yang menimbulkan crash. Jadi kalau dia tahu inputan itu salah atau bakal crash, dia handle. Ada kode program khusus untuk error handling. Di bahasa pemrograman masing-masing itu ada. Jadi misalkan if error misalnya try catch biasanya kalau di Java. Try ini kalau dia error, catch-nya apa? Sense error apa? Print error message apa gitu. Ada caranya. Jadi ya, error handling di bahasa pemrograman tertentu itu bisa dilakukan. Jadi yang berujung ke crash, dia bisa belokkan menjadi mengeluarkan error message atau pesan kesalahan. Jadi bisa. Itu juga harus diuji oleh si tester. Jadi bukan uji yang kasus yang benar saja enggak, tapi kasus yang salah yang menyebabkan crash, ya, itu yang menyebabkan hasilnya salah atau kondisi-kondisi ekstrim juga diuji. Contoh kalau perbankan, memang kalian tidak akan expect uang itu minus kan, tapi harus diuji. Bagaimana kalau ternyata bisa no rekening itu minus misalnya? Ya, atau misalkan pada kasus tertentu ternyata bank butuh bisa rekening itu minus, misalnya untuk kondisi spesial, misal gitu kan. Nah itu harus diuji, gitu kan. Kalau kalian buat software perbankan, ternyata kalian pakai tipe data integer, nggak bisa. Ya kan, integer kan nggak bisa nyimpan berapa miliar. Masa saldo rekening kalian setelah 1 juta sekian balik jadi -1. Ya itu harus diuji juga kan. Siapa tahu ada kesalahan penerapan tipe data. Jangan-jangan nanti rekening 500.000 tambah 600.000 punya 1.100.000 jadi -100.000 gitu kan, karena salah tipe data misalnya gitu kan. Itu salah juga, bisa terjadi, semuanya bisa terjadi. Makanya kata saya tadi, untuk 100% error coverage itu nggak gampang. Jadi rata-rata orang kalau dia nggak bisa 100% error coverage yang diuji, dia dahulukan yang krusial, yang resikonya tinggi gitu, atau yang memang dia ini nggak boleh salah nih proses yang ini. Nah itu yang harus diuji di luar biasanya. Testing strategies. Nah jadi ini ada dua jenis testing.
strategis ya, metodologi testing. Partition testing yang pertama, where you identify group of input that have common characteristic and should be processed in the same way. You should choose steps from within this group. Ini partition testing ini contohnya sama seperti kasus yang nilai tadi. Jadi katanya untuk partition testing ini kalian mengidentify dulu ada berapa grup input yang mempunyai kesamaan karakteristik dan akan diproses dengan cara yang sama untuk grup yang sama ya maksudnya. Contoh nih, nilai 86 sampai 100 pasti punya karakteristik apa, diproses dengan cara yang sama dan hasil yang sama juga kan, A nilainya. Nah, jadi biasanya kalau nguji angka 86 sampai 100 itu karena dia punya treatment yang sama, dipilih aja yang diuji misalkan 86 sama yang di tengah-tengah berapa, misalkan 90 sama 100. Nggak usah dites semua. Kalau 80 apa punya 86, sekian berapa, nggak perlu. Jadi pilih aja beberapa dari kelompok itu untuk mewakilkan partisi yang itu. Nah tadi yang saya bilang kan biasanya di boundary kan. Nah jadi misal mungkin pilih yang di boundary bawah, boundary atas, sama yang di tengah. Bisa seperti itu tekniknya. Jadi kalian identify dulu ada berapa grup input dari masing-masing grup tuh ya bisa dipilih perwakilan aja. Misalkan dari masing-masing grup tuh 4 kasus atau 3 kasus atau berapa gitu. Nggak perlu diuji semuanya. Itu strategi partition testing. Saya pahami? Ada pertanyaan? Pak, Ya. misalnya Pak, sebelum di launching itu kan ada pembuktian tuh Pak, ada developer Pak. Nah itu pas inputan itu tidak terjadi error Pak. Nah setelah itu ketika setelah nggak terjadi error tuh aplikasi itu udah di launching. Nah terus ketika sudah pemakaian 1000 pengguna atau 2000 pengguna, ternyata inputan yang telah di testing sebelumnya itu error Pak. Itu cara mengatasinya gimana? Apakah bakal di maintenance aplikasinya dulu atau aplikasi tetap aktif tapi diperbaiki gitu, sambil aktif aplikasinya. Oh, ya berarti yang fokus pertanyaan kamu tuh di cara perbaikannya ini. Iya Pak, soalnya kan sebelum di launching tuh inputannya itu tidak terjadi error, tapi setelah di launching ketika penggunanya udah banyak gitu, ternyata inputannya nggak error tuh jadi error kan Pak. Ya, oke. Jadi pertanyaan kamu tuh bisa jadi 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa yang awalnya nggak error jadi error? Iya. Yang kedua, jika terjadi error penanganannya bagaimana? Iya. Gitu ya. Jadi kita ada 2. Yang pertama, kamu harus tahu dulu. Kalau tadi ya yang awalnya tidak error, kenapa bisa jadi error ketika launching ya? Nah, yang tidak error tadi itu di level pengujian apa? Unit testing kah? Integration testing atau komponen tadi atau yang sistem testing? Nah gini, kalau misalkan unit testing dia oke, itu pasti sudah oke di unit. Nah yang bisa berubah itu kalau memang testing tadi itu terkait dengan sistem testing. Artinya apa? Itu sudah terkait dengan environment sama komponen lain yang bisa terjadi. Ternyata misalnya gini, komponen ini awalnya nggak error, tapi ketika diakses 1000 user, karena komponen yang ini tadi untuk bisa berproses dia harus ngambil data tempat lain ini nggak bisa menghandle 1000 koneksi. Akhirnya error, kesannya errornya di sini, padahal errornya di komponen lain. Nah itu ya jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Nah untuk yang pertanyaan kedua, penanganannya biasanya memang mereka akan menguji di bukan environment yang dirilis,
Jadi mereka punya environment lain, environment pengembangan. Setelah diuji, diperbaiki, baru mereka patch, mereka update yang di server operasional. Jadi mereka punya tempat lain untuk uji dan memperbaiki itu. Ya, nah, tapi memang pada saat perbaikan itu bisa saja terasa atau tidak terasa. Ya, kalau memang mereka punya istilahnya staging system yang handal itu nggak akan terasa. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka biasanya akan diumumkan sistem down dari jam sekian sampai jam sekian, ya kan? Nah, ada nggak misalkan Pak yang update yang nggak perlu out of service misalnya? Ada ya kalau misalnya mereka punya sistem staging sama backup yang bagus gitu. Jadi nggak terasa, nggak perlu misalkan jam sekian sampai sekian tidak bisa beroperasi sama sekali misalkan. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi misalkan tekniknya banyak, ya kan? Ada yang mereka alihkan dulu operasi ke mirror atau kemana gitu. Tapi memang itu untuk sistem-sistem yang tidak krusial, ya. Misalnya hanya sistem informasi atau sistem apa gitu. Tapi kalau misalkan perbankan memang agak susah karena dia nggak bisa apa ya, nggak bisa redundan kalau sistem perbankan. Kalau sukses ya sukses, kalau rollback ya rollback gitu ya, dia nggak bisa ini. Jadi kadang-kadang kalau sistem perbankan memang out of service ya kalau lagi nge-patch atau update gitu ya. Tapi kalau misalnya sistem-sistem yang lain bisa aja kalau dia punya sistem staging yang bagus nggak kerasa ada update. Tapi tentu akan lebih mahal costnya. Jadi biasanya kalau mau update ya sudah out of service, dari jam sekian sampai jam sekian nggak bisa dibuka misalkan lagi maintenance, itu lebih murah ya. Ya udah berarti servernya sudah aktifkan, diupdate kodenya, jalankan lagi. Nah simpel aja. Kalau memang tidak dituntut seamless istilahnya, update-nya nggak terasa ya nggak perlu juga. Karena untuk sistem seperti itu lumayan mahal dibangun. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak izin. Ngomongin yang perbankan tadi kan misalnya ada aplikasi Pak kayak Living, kayak Brimo juga kan sering maintenance Pak. Kan masalahnya maintenance-nya tiap hari. Jadi itu kayak dia ngupdate kode tiap hari atau memperbaiki book tiap hari atau gimana Pak? Nah, jadi oke. Pertama harus dipisahkan dulu. Sebenarnya yang update di sini core perbankannya secara sistem utuhnya atau hanya mobile app-nya aja. Nah itu juga berbeda, gitu ya. Karena gini ya, ada yang seperti ini. Contoh nih, aplikasi perbankan yang baru pindah misalkan, mobile banking dia yang lama masih bisa dipakai, terus dia ada aplikasi baru, mobile banking yang baru. Terkadang gini, kalau yang baru ini maintenance, coba pakai mobile bankingnya yang lama, masih jalan ternyata. Artinya yang update itu bukan core bankingnya, tapi hanya mobile apps-nya aja. Mungkin dia ngambil apa dari sisi keamanan mobile apps-nya, dia nambahkan enkripsi atau apa gitu kan. Misal saya juga pernah ada perbankan gitu kan, yang bank X lah katakanlah, yang aplikasi barunya juga beberapa kali update gitu kan, kayak buka aja dari mobile banking yang lama masih bisa kok transaksi. Jadi yang update itu hanya mobile bankingnya, berarti core bankingnya di server yang core-nya itu ternyata itu nggak update, dia ngambil mobile bankingnya aja itu. Nah jadi bisa diakalin kayak gitu, dicoba pakai aplikasi mobile bankingnya yang lama gitu. Jadi yang dia update itu bisa banyak jenisnya, bisa mungkin dia security-nya, misalkan dia nambahin enkripsi atau apa gitu kan. Tapi itu bukan di core banking-nya yang jelas. Karena apa?
Kalau core bankingnya update di server banknya ini yang memang update, itu termasuk ATM-nya nggak jalan. Pasti ATM-nya juga out of service. Itu cirinya. Kalau misalkan mobile update, ATM masih jalan, nah kemungkinan itu hanya di level mobile apps-nya aja yang update. Makanya saya pernah coba tadi ada yang mobile apps 2 bisa jalan, yang lama saya yang baru di Bank X waktu itu. Saya coba pakai yang lama, jalan, bisa transfer, bisa apa. Ternyata yang update itu yang baru aja, mungkin dia meningkatkan keamanan atau apa gitu. Oke, Makasih, Pak. ada lagi pertanyaan? Dan ini kalau yang banking tadi, kalau memang core-nya yang update, itu nggak bakal jalan semua. Teller nggak jalan, ATM nggak jalan, nah itu tandanya kalau dia memang permajaan atau update yang core bankingnya beneran. Dan itu nggak mungkin lama. Dia pasti ya kabur lah semua pelanggannya kalau tiap hari diupdate atau sehari dia ngambil itu berapa jam ya orang bisa. Ya. Itu sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi. Dan itu tadi yang dia pasti stagingnya dia pakai yang seamless tadi loh, yang misalnya ini update tapi dia masih ada tetap mirror yang jalan atau apa, nanti datanya disinkronkan baru sistem ini up lagi. Nah, itu lebih susah, beda dengan kalau dia hanya ngupdate mobile app saja. Mobile app kan dia nggak peduli ya, karena teller sama ATM ini tetap jalan. Ya mungkin kayak beberapa customernya ngeluh tadi kan kok update terus gitu kan, tapi core banking dia sebenarnya nggak terganggu ya, karena itu mobile apps aja. Oke, lanjut yang kedua itu guideline based testing. Where you use testing guideline to choose test case. Ya, this guideline reflect previous experience of the kind of error that programmer often make when developing component. Nah, kalau yang pertama tadi dia mengidentifikasi grup, ya, grup partition. Kalau guideline based testing ini dia membuat test case-nya itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, mungkin pada versi sebelumnya atau timnya itu pernah mendevelop aplikasi sejenis. Nah, mereka udah punya bayangan yang di sini harus dites, yang di sini harus dites gitu kan. Jadi strategi yang kedua ini kalau tidak punya pegawai veteran nggak bisa, karena dia berdasarkan apa? Experience. Ya, kalau dia orang baru, ya pasti pakai yang lama. Ganti di sini ya. Partition test, ini penjelasannya, input data dan output, hasil output itu bisa pada different class ya, where all member of the class are related. Ya, jadi kayak tadi ya ada kelompok-kelompok gitu ya. Fall into different class. Ya, berarti dia bisa saja berbeda pengelompokannya gitu ya. Each of this class is an equivalent partition or domain where the program behave in an equivalent way for each class member ya kan tadi ya. Kira-kira yang nilai A, nilai B, nilai C gitu. Test case should be chosen from each partition. Jadi ada berapa partition atau berapa percambangan. Nah, perwakilan setiap itu harus ada. Misal, kalian uji untuk nilai tadi ya A, B, C, tapi yang D nggak diuji, bisa saja D yang ngalah nanti, ada errornya ternyata di situ. Jadi harus diuji semua. Nah, tapi itu lagi Pak, kata Bapak, kadang-kadang nggak bisa coverage 100%, ya itu tadi. Kalau bisa nggak coverage 100% minimal tes boundary-nya aja. Kalau nggak sempat, misalnya ya ada yang bilang seperti itu. Oke, ada 5 cabang if-nya, logikanya misalkan.
Tapi nggak sempat nih mau milih-milih, ya udah tes boundary-nya aja. Yang di bagian lebih besar sama dengannya itu, tesnya di sekitar itu aja. Ada 5 cabang berarti ada 6 kan? Ini ya. Kalau memang nggak sempat, misalnya ada yang bilang seperti itu, gitu ya. Ya. Tapi itu sudah termasuk sebenarnya ke guideline base, karena itu berdasarkan apa? Pengalaman. Kalau mau kalau orang yang belum belum pernah mengalami, dia kan nggak akan tahu oh yang di sini kayaknya penting di duluan gitu kan, nggak akan tahu. Pasti dia ikutin cara buku gitu ya, Pak. This case should be chosen from its condition ya. Nah ini ya, ini contoh misalkan input ya, ada partition inputnya, nah, dia masuk ke grup mana, terus outputnya possible output, correct output gitu ya, ada yang jadi misalnya yang putih ini yang correct ya, ini yang incorrect gitu ya, misalnya di sini. Tapi semuanya adalah possible output. Nah, yang correct ini ada 2 grup ya, ini satu, ini grup 2. Nah, gimana kalau nilai minus? Apa hurufnya? Nilai yang di atas 100, apa hurufnya? Nah, itu kan harus diuji juga. Jangan-jangan nanti si A itu entah kenapa nilainya minus, terus tapi dia dapat A. Nilainya minus tapi dapat A. Ya kalau dia bisa aja terjadi, kan diuji. Nilai minusnya nggak diuji misalnya. Ya. Ya, jadi harus diuji semua inputan yang possible input, possible output, ya. Terus yang correct, yang possible, yang incorrect outputnya harus diuji semua. Saya cerita tadi ya, yang equivalent partition, terus masalah boundary ya, less than 4 ya. Sama tadi more than 10 misalkan batasnya, berarti yang diuji itu yang di sini, terus yang di perbatasan, yang di tengah, yang di perbatasan sama yang di sana, di perwakilan. Nah, yang agak tricky itu kalau menguji sensor. Kadang-kadang nih, saya juga belum terlalu mahir ya, mungkin bisa dengan besar Pak Adit gitu nanti nanya ya kan. Pertama kalau sensor itu nanti ada nilai-nilai apa impulse atau misalkan nilainya desimal gitu kan, kadang-kadang itu kalian harus paham benar karakteristik sensornya, jangan sampai salah gitu. Karena untuk uji skenario A, nah skenario A ini cocok nggak untuk karakteristik sensor itu, atau untuk test case yang ini dengan karakteristik sensor seperti ini harusnya gimana tesnya. Nah itu harus dipertimbangkan juga ya. Jadi kalian harus paham dan baca benar. Kalau sensor itu ada spek biasanya kan, tegangan input berapa misalnya apa ya, kayak gitu lah ya. Jadi itu harus kalian pahami juga ya, jadi karena standar masing-masing sensor juga masih beda merek, kadang beda juga. Jadi benar-benar untuk buat test case ya, atau skenario test untuk embedded itu juga harus diperhatikan spek dari alat. Itu another problem lagi itu sebenarnya. Ya, tapi mau nggak mau gitu kan, enggak, tidak sesimpel hanya tes software biasa. Kalau software biasa kan inputan keyboard dengan 1, 2, 11 itu gampang, tapi ketika kita ini ada standar lain, kalau kita
inputannya dari sensor. Ya, harus diperhatikan benar spesifikasi sensornya dan cara kerja sensornya. Jadi selain boundary input, karakteristik sensor juga mungkin boundary dari karakteristik sensor juga mungkin harus diuji. Gitu. Misalkan kelompoknya sekian sekian sekian, tapi karakteristik sensornya begini, ternyata ada muncul grup baru. Iya, hasil kombinasi dari percabangan logika tadi dengan karakteristik sensor bisa ada grouping baru dan muncullah artinya boundary baru gitu dari pengujiannya tes-tesnya. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya, karena kalian mungkin banyak nanti berhubungan dengan sistem gitu kan, kalau yang memilih skripsi itu ya, kalau kalian memilih sistem cerdas ya mainnya mungkin image processing gitu kan. Kalau yang jaringan ya mungkin mainnya protokol. Tapi kalau yang nanti ke arah embedded, IoT, robot atau apa gitu, nah itu juga pengujiannya harus lebih hati-hati. Ya. Jadi seperti ini ya, yang boundary tadi ya, untuk partition diperhatikan boundary-nya. Jadi testing guideline ya, kalau tadi yang partition, jadi best software with sequence which have only a single value, use sequence of different size in different tests, derive tests so that the first, middle, last element of sequence are accessed, test with sequence of zero man. Then is surface testing. Understanding timing error. Surface misuse. The following component call another component that makes an error in its use of its interface. Parameter in wrong order. Oh, ini. Ya, jadi kalau pada saat menguji interface software gitu ya, bisa saja terjadi error gitu ya, suatu menyebabkan error itu karena sebenarnya tuh wrong order parameter. Ya. Jadi misalkan harusnya ini baru nama itu baru ini. Inputannya benar, tapi inputnya salah. Jadi bisa menyebabkan error. Nah, yang tadi harusnya ada error handlingnya yang bisa kita tahu itu. Oh, ternyata yang ini yang Anda inputkan tidak sesuai format ya. Artinya ada pesan seperti itu misalnya. Karena yang diinputkan kan kebalik, nama yang masuk ke NIM tadi gitu. Jadi tetap harus diuji walaupun programmer sudah buat error handlingnya. Interpret misunderstanding, valid component and bad assumptions about the behavior of the component which are incorrect. Jadi ya, misalkan state-nya ternyata nggak cocok gitu ya di pemanggilan, karena bisa saja karena perbedaan standar aktuator atau sensornya misalkan seperti itu. Sistem testing semuanya sudah diintegrasikan ya. Sistem testing during development involve integrating component to create a version of system and then testing the integrated system. Jadi misalkan sistem testing ini sudah pada level aplikasinya sudah diintegrasikan,
dan sudah bisa dijalankan, misalnya sudah versi apa gitu kan, versi apa, terus diuji secara keseluruhan dan diuji eh, untuk mencetak laporan keuangan. Dijalankan skenario-nya. Oke, awalnya user klik ini, mengisi report ini, klik ini. Apakah benar bisa mencetak laporan keuangan yang sesuai? Itu sudah levelnya sistem testing. Jadi sudah nggak bermain kalau input nilai ini keluarnya apa, sudah nggak, tapi sudah satu proses bisnis utuh yang dia uji. Jadi fokus dari sistem testing ini adalah menguji interaction between komponen. Jadi dari form ini ke form ini benar nggak, gitu kan? Apakah ketika kita sudah login, apakah benar user kita yang tercatat login atau user yang lain, gitu kan? System testing check that components are compatible, ya, interact correctly and transfer type data at the right time across their interface. Jadi ya, jadi kalau dia jalan dengan baik, berarti komponennya sudah baik juga, transfer datanya sudah baik, sama tepat waktu gitu ya. System testing test the emergent behavior of system. Jadi bisa kelihatan, jadi kalau di sistem testing ini kalau ada behavior yang salah, jadi bukan output yang salah tapi behavior yang dia cari kesalahannya. Kalau sudah sistem testing, contoh behavior ini ya, ketika oke. Misal ada sistem yang ketika misalkan dia diinputkan data lebih dari 10 mega, misalkan ada batasnya 10 megabyte. Ada sistem yang harusnya ketika diklik halaman selanjutnya dia mengeluarkan warning, gitu kan? Nah, tapi bisa terjadi kesalahan, misal ketika kita ngupload lebih dari 10 mega, sistemnya mengulang proses tanpa warning. Jadi tiba-tiba menampilkan form awal dengan keadaan kosong. Karena tadi dia menolak kan 10 lebih dari 10 megabyte tadi, tapi harusnya dia berhenti untuk menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman terakhir. Harusnya seperti itu, tapi terjadi anomali di perilaku sistemnya, dia kembali menampilkan form awal sekali yang masih kosong. Nah, itu kan suatu kesalahan behavior. Nah, itu hanya bisa terlihat di level sistem testing. Kalau masih uji unit yang parameternya apa, return value-nya apa, itu nggak akan kelihatan. Nah, jadi tujuannya di sistem testing ini untuk mengetahui apakah perilaku sistemnya benar atau enggak. Sudah level bukan menguji outputnya benar atau enggak, tapi perilaku sistemnya terhadap outputnya. Itu yang akan diuji. Jadi sudah levelnya sudah lebih tinggi. Jadi perilaku itu lebih kepada state nantinya. Kalau kayak ini IoT weather station tadi kayak, nah, habis dia reboot, apakah misalkan harus dikonfigur ulang variabelnya, misalkan seperti itu. Artinya ada sesuatu yang salah, misalkan harusnya dia habis reboot, nilai variabel tadi masih tersimpan, kok dia jadi potong lagi misalnya. Artinya ada apa ya? Mungkin ada behavior yang salah yang menyebabkan data yang harusnya disimpan itu terhapus gitu tadi setelah dia reboot atau restart tadi. Nah, itu butuh diuji juga behavior seperti itu.
Karena itu tadi kalau dia baru pertama sekali pasang ya balik lagi gitu bongkar. Terus pasang laser testnya di dunia ada. Use case testing. Kemarin udah belajar desain use case ya. Itu bisa membantu pengujian juga. Use case testing. Jadi use case developed to identify system interaction can be used as basis of system testing. Jadi sistem testing yang menguji perilaku tadi itu bisa dibuat use case, test case-nya berdasarkan use case. Jadi skenario pengujiannya bisa dibuat berdasarkan use case yang pernah dibuat. Jadi seperti itu. Jadi this use case usually involves several system component. So testing the use case force this interaction to occur. Jadi katanya kita tes aja menggunakan use case. Kayak tadi kan ada use case misalnya contohnya memesan tiket. Nah, berarti pada level sistem bisa digunakan untuk membuat skenario memesan tiket. Nah, tentunya bikin skenario-nya mungkin nggak hanya satu ya, bisa memesan tiket misalkan nanti dengan metode pembayaran A, memesan tiket dengan metode pembayaran